keseimbangan yang dirusak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah semestinya harus memaksimalkan pendengaran, penglihatan, dan daya nalar untuk memahami tentang bagaimana keharmonisan yang terjadi pada alam berlandaskan kitab-kitab Tuhan. Semua fragmen cerita itu bisa terjadi karena segala yang diciptakannya telah berserah diri selama kepada hukum yang diundangkan atasnya. Ada korelasi antara keduanya, baik yang tersurat maupun yang tersirat antara alam dan firman. Keharmonisan, keseimbangan, keteraturan, dan kedamaian adalah sesuatu yang tidak berubah dari apa-apa yang diciptakannya itu. Itulah yang disebut fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada din sesuai fitrah Allah. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah din yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Namun jika ciptaannya yang telah seimbang itu dirusak, kesetimbangannya dapat dipastikan hukum alam akan berlaku untuk menyeimbangkannya kembali. Sayangnya, proses kembalinya itu menimbulkan akibat baik kerusakan maupun kerugian atas manusia. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga dengan firman tadi menambah kesadaran kita untuk tetap menjaga kelestarian alam berikut undang-undang yang berlaku atas mereka. Jangan rusak keseimbangan itu, merupakan hal yang diundangkan dan diperintahkan. Jika ada hal lain di luar jangkauan kita, tetapi bencana itu tetap terjadi dan mengusik kecemasan kita, hanya kepada Dia saja kita mohonkan perlindungan. Semoga segala bencana yang menimpa umat manusia, kita bisa mengambil hikmahnya untuk kembali kepada nilai kesadaran firman dan hukum keseimbangan alam. Tidak ada satupun peristiwa di alam semesta ini yang terjadi di luar kehendak dan hukum milik Tuhan semesta alam. Bahkan termasuk terjadinya peristiwa pergantian antara malam dan siang, kerusakan dan kedamaian. Terdapat sebuah pelajaran bagi siapapun yang ingin memahaminya. Pelajaran yang terdapat pada alam tidak hanya menjelaskan kehadirannya dari sudut pandang sains saja, namun juga menjelaskan bagaimana seluruh ciptaan Tuhan semesta alam ini menjadi seimbang antara satu dengan yang lain, berkesinambungan serta saling menyejahterakan. Sehingga pada akhirnya manusia menyadari bahwa alam semesta merupakan wujud dari kebenaran Sang Pencipta itu sendiri. Jadi, merupakan suatu kemustahilan jika ada kebatilan pada alam semesta. Alam semesta sejatinya merupakan wujud dari kebenaran Allah dan sekaligus wujud dari karakter atau akhlak Dia. Begitupun dalam alam makro dan alam mikro. Alam mikro yang dimaksud firman adalah manusia sebagai versi ciptaan dari Tuhan semesta alam lainnya. Mereka diberi akal untuk memilih antara memberontak atau taat atas hukum Tuhan, dijadikan sebagai epicentrum dalam kehidupan dunia, dan diperintahnya alam untuk melayani manusia. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Pada alam diundangkan hukum alam. Pada diri manusia disertakan firman. Sudah sepantasnya manusia melakukan hal yang sama dengan menggunakan akalnya agar mengerti akan posisi dan alasan dibalik mengapa Tuhan semesta alam menciptakan dirinya di muka bumi. Namun terkadang manusia lupa terhadap kewajiban dalam menjaga keseimbangan dirinya untuk menjadikan Tuhan semesta alam sebagai Rob atas segala makhluk termasuk dirinya, karena Tuhan semesta alamlah yang mengatur manusia dan alam semesta. Dalam bahasa kitab, Dia memiliki sifat rububiyah, sebuah keyakinan bahwa satu-satunya zat yang maha pencipta, memelihara, mengelola, memiliki, dan memberi rezeki hanyalah Allah
Tuhan yang Maha Esa. Alam semesta ini hidup di atas aturan yang bersifat pasti, sebuah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Jadi, jika terjadi kerusakan terhadap sesuatu yang sudah seimbang, dapat dipastikan itu terjadi atas perbuatan manusia yang sudah berbuat di luar apa yang diundangkan atas alam. Hal tersebut dipicu oleh impuls naluri yang ada pada diri manusia, yang berorientasi atas kesenangan diri, egosentris, atas kepuasan diri, di mana hal itu selalu condong pada keburukan. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan kolbu, serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Hawa nafsu itu menjadi tuan atas diri manusia, sesuatu yang menjadi sumber perintah atas manusia, menjadi pembangkang atas apa yang telah diundangkan. Sampai di sini, pahamlah kita bahwa ada potensi ketidakseimbangan dalam diri manusia, potensi yang bisa menyeret keluar dari garis fitrahnya, yaitu menjadikan Tuhan sebagai tuan dari hidup dan kehidupannya, mengembalikan nilai spiritual itu kembali kepada petunjuknya. Sudahkah kita sadar ada potensi pembangkangan dalam diri, sesuatu yang membuat kita tidak seimbang? Maka mengapa mereka mencari din yang lain selain din Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Hanya kepada hukum atau firman Tuhanlah manusia dikembalikan, agar tercipta lagi keseimbangan, keselarasan, keharmonisan, serta kedamaian dan kesejahteraan, sehingga kerusakan yang bertampak besar pada kehidupan manusia itu tidak lagi terjadi. Maukah kita kembali?